perkenalkan, saya Yurika Agustina. Minggu lalu seorang sahabat saya mengirimkan link film Kartini. Saya belum pernah nonton filmnya, dimana film ini beredar tahun 2017 ya. Dan menarik filmnya, dimana dalam film ini ada beberapa yang inspirasi yang bisa saya dapat. Dan saya juga baru tahu bahwa Kartini itu menikah di usia 24 tahun, yang buat saya ini mengejutkan, karena untuk perempuan Indonesia di abad awal 19 dulu ya, sekitar 2 abad dari kita sekarang, menikah di usia 24 tahun tuh rasanya hampir mustahil ya. Dan Kartini juga ketika menerima akhirnya pinangan untuk dinikahkan, itu memberikan 3 persyaratan di dalam film ini, di mana persyaratan pertama, dia nggak mau membasuh kaki dari suaminya, karena dalam tradisi adat Jawa, dalam perkawinan itu perempuan harus membasuh kaki suaminya sebagai simbol untuk tunduk ya, tunduk total kepada suaminya. Dan Kartini tidak mau itu, dia ingin diperlakukan setara dengan suaminya. Kemudian yang kedua juga, dia juga tidak mau mengikuti aturan etiket dari rumah, dimana sebagai posisi bukan istri pertama, maka dia juga tidak bisa tinggal di dalam rumah. Bahkan kalaupun dia punya anaknya itu nggak bisa memanggil dia sebagai ibu, mama, atau bunda ya, tapi dia hanya bisa dipanggil sebagai kakak atau you. Nah, ini dia nggak mau, sehingga dia minta seluruh aturan etiket yang seperti itu dihilangkan. Dan persyaratan yang ketiga yang dia minta juga dari calon suaminya adalah calon suaminya ini akan membantu dia nanti untuk mendirikan sekolah bagi perempuan dan juga orang-orang miskin. Tidak heran bahwa Kartini menjadi inspirator ya bagi perempuan Indonesia. Setelah nonton film itu, kemudian saya teringat dengan perempuan-perempuan yang ada di dalam kitab suci, di mana ada 3 perempuan yang namanya kemudian menjadi kitab. Dan saya belum pernah mengetahui, kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu ada yang tahu, nanti silakan meninggalkan pesan di bagian komen. Kalau ada yang tahu penulis kitab suci itu adalah perempuan, saya belum pernah mendengar itu ataupun membaca tentang hal itu. Sehingga ketika saya melihat ada 3 nama perempuan yang ada di dalam kitab suci, khususnya di dalam di Perjanjian Lama, ini menarik buat saya. Dan kita semua juga pasti cukup familiar ya dengan nama-nama dari perempuan ini, minimal 2 diantaranya ya. Karena 1 nama dari kitab perempuan ini adanya di Deuterokanonika. Yang pertama kita semua pasti tahu ya, Esther. Ratu Esther dari Persia, di mana sebenarnya Esther ini seorang Yahudi yang kemudian dia mengikuti pemilihan calon permaisuri dari kerajaan Persia itu, dan dia kemudian dipilih ya oleh Raja Persia untuk menjadi istrinya. Nah, tapi kemudian setelah itu kita juga membaca di dalam kitabnya bahwa bangsanya terancam karena orang kepercayaan dari Raja Persia itu sangat membenci bangsanya dan ingin membinasakan bangsanya. Sehingga Esther sebagai posisi dia sebagai permaisuri adalah posisi yang terbaik untuk berusaha menyelamatkan bangsanya dari kehancuran. Tetapi juga sekaligus itu adalah resiko bagi Esther, karena pada waktu itu juga ada tradisi bahwa seorang permaisuri atau seorang perempuan hanya bisa menghadap raja kalau dipanggil. Tetapi kalau tidak dipanggil, maka konsekuensinya hanya 2, dia akan tetap hidup atau dia mati kalau misalkan rajanya nggak berkenan ya untuk menerima kehadirannya. Karena itulah Esther kemudian meminta untuk berdoa dan juga berpuasa bagi seluruh bangsanya, dan dia mengatakan kalaupun dia harus mati, dia siap untuk mati demi bangsanya itu.
Dan pada endingnya kita melihat bahwa ternyata Esther bisa keluar dari seluruh tekanan itu, bahkan bisa menolong bangsanya dari kematian. Nah, kalau Ruth ya, dalam kitab Ruth bukan seorang ratu ya, dia juga tidak punya posisi apapun, dia juga bukan seorang perempuan yang kaya, dia juga bukan orang yang terkenal. Ruth hanya seorang perempuan yang biasa-biasa saja. Tetapi namanya dicatat ya di dalam kitab suci, dan ini menarik buat saya. Pada bagian terakhir dari kitab Ruth itu cukup menjelaskan kenapa Ruth kemudian dimasukkan di dalam kitab itu, karena Ruth adalah the great grandmother ya, nenek buyutnya daripada Raja Daud. Sementara Raja Daud adalah raja yang sangat terkenal ya di kalangan orang Yahudi. Nah, bahkan Yesus pun juga adalah keturunan dari Raja Daud. Dengan kata lain, Ruth adalah nenek moyangnya daripada Yesus sendiri. Sehingga gak heran kalau namanya dicatat di dalam kitab suci. Nah, perempuan yang ketiga, kalau kita jarang atau tidak pernah membaca kitab Deuterokanonika, kita gak akan familiar dengan nama ini. Namanya adalah Yudith. Yudith bukan seorang ratu, tetapi dia juga bukan seorang perempuan yang biasa-biasa saja seperti Ruth. Dia adalah seorang janda, tetapi kaya, memiliki kekayaan yang begitu banyak. Tetapi sama dengan Ratu Esther, Yudith ini adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Teman-teman akan membaca, Bapak Ibu akan membaca di dalam kitabnya berkali-kali dikatakan bahwa kecantikan dari Yudith ini begitu memukau. Ya, seperti Esther lah ya, begitu ya. Bahkan dari kecantikan inilah yang membuat kemudian Yudith bisa memenangkan peperangan. Dimana ketika itu juga orang Israel terancam kematian karena dia wilayahnya akan dikuasai oleh kerajaan Nebukadnezar. Bahkan sumber air semua sudah dikuasai, sumber makanan juga dikuasai. Mereka nggak perlu berperang, pelan-pelan maka bangsa Yahudi ini akan mati kehausan ataupun kelaparan. Dan ketika itu seluruh bangsa, bahkan pemimpin-pemimpin pada waktu itu sudah siap menyerahkan diri pada kerajaan Nebukadnezar. Tetapi Yudith kemudian maju dan berbicara, dan dia mengatakan bahwa dia akan mengambil alih semua tanggung jawab ini dan mengeluarkan bangsa Israel dari tekanan dan juga ancaman kematian. Silahkan baca di dalam kitabnya karena sangat menarik apa yang dilakukan oleh Yudith untuk bisa memenangkan peperangan ya di dalam kehidupannya. Nah, apa yang kita bisa belajar dari tiga perempuan ini? Ada hal yang bisa benang merah yang saya ingin tawarkan ya dari tiga perempuan yang dicatat di dalam kitab suci ini. Benang merah yang pertama yaitu bahwa mereka semua ada dalam situasi yang terancam ya. Ada situasi yang membahayakan di dalam kehidupan mereka atau di tengah-tengah bangsanya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa mereka keluar dari segala tekanan dan ancaman di dalam kehidupan mereka itu justru dalam keberadaan mereka sebagai perempuan. Mereka tidak berusaha untuk menjadi menang dalam permasalahan dalam hidup mereka dengan berlaku seperti laki-laki ataupun berubah menjadi seperti laki-laki. Justru dalam kelemahan pada masa itu di mana perempuan sebagai golongan kelas 2 ya, di tengah-tengah bangsa pada waktu itu, justru dalam kelemahan itulah menjadi kekuatan mereka untuk berperang dalam permasalahan-permasalahan dalam kehidupan mereka dan keluar menjadi pemenang. Dan juga yang ketiga yang kita bisa lihat bahwa Allah itu tidak punya favorit dalam memakai seseorang. Kita lihat dari seorang ratu seperti Esther ataupun seorang janda kaya seperti Yudith, tetapi juga perempuan yang biasa-biasa saja seperti Ruth dipakai oleh Allah.
di mana segala dalam kelemahan mereka, tapi juga dalam kekuatan mereka. Kecantikan mereka sebagai perempuan-perempuan ilahi justru digunakan oleh Allah untuk memuliakan namanya. Mereka tidak menggunakan kecantikan bagi diri mereka sendiri, tetapi justru bagi kepentingan dan juga bagi keuntungan dari orang lain, di sini tentu saja bagi bangsanya. Dan mereka adalah perempuan-perempuan yang berani untuk berbicara. Mereka perempuan-perempuan yang berani untuk tidak diam ketika Allah meminta mereka untuk berbicara, di mana perkataan dan juga perbuatan mereka itu adalah perempuan-perempuan yang memuliakan Allah di dalam hidupnya, di mana mereka bisa mengalahkan tekanan di dalam hidupnya bukan dengan otot, tetapi justru dengan hikmat dan juga kelembutan mereka sebagai perempuan. Dan yang terakhir, kita bisa melihat mereka adalah perempuan-perempuan yang tidak tinggal di dalam kepahitan. Esther sudah menjadi yatim piatu ketika dia masih kecil, tetapi tidak pahit kepada Allah, dan dia tetap mau melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Begitu juga dengan Ruth dan Yudit yang menjadi janda di usia yang masih muda, tetapi mereka juga tidak mau diam tinggal dalam kepahitan, tetapi mereka mau berjalan di dalam kecantikan, di dalam keindahan untuk menampakkan kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Silakan meninggalkan komentar atau misalkan ada inspirasi tertentu yang belum saya sampaikan, ataupun inspirasi apa yang teman-teman dapat dalam ketika membaca ketiga kitab ini di bagian komen. Selamat menjadi inspirasi. Tuhan memberkati.